atau pada saat lagi komunikasi kalian mengetahui gitu. Kalau kita nggak tahu, udah mendingan kita lihat persidangannya, amati. Kalau hakimnya menyimpang, udah geber habis gitu. Kalau Shop Sabrina, kalau mau konsul mengenai itu, DM di Instagram aja ya, jangan di sini. Ya, bisa, nggak apa-apa, nanti coba ngomong aja sama Bunda. Yang penting sekarang begini, kalau misalnya mau diproses, Bunda mau proses, mau ini, ada yang minta tolong, kemudian harus siap untuk bahwa segala sesuatunya harus dibicarakan secara terbuka dan jujur gitu ya. Dan kemudian kalaupun nanti harus diperlukan laporan kepolisian ya, pihak korbannya juga harus siap dalam artian kata siap mental, kemudian siap untuk membicarakan secara terbuka gitu. IG saya Bunda Paulina 01. Bunda Paulina 01. Aku sih curiganya tuh yang bikin video dengan narasi seperti itu supaya memojokkan Nikita Mirzani. Saya curiga bahwa itu mau merugikan, karena itu kan merugikan Nikita Mirzani. Satu tindakan seperti itu, membuat video dengan narasi seakan-akan bahwa ada suap dalam persidangan. Jangan pernah membuat narasi seperti itu kalau kamu tidak punya bukti. Karena untuk membuktikan suap itu tidak semudah membalikan tangan, harus diperiksa aliran dananya gitu. Masa seorang psikolog malah mengganggu psikologis orang, aneh deh. Malam Libra. Lagi pula kalau emang nggak kenal sama Nikita Mirzani langsung, ngapain pakai benci-benci? Dirugikan apa sih? Heran deh gue. Kalaupun makanya kalian udah nggak usah ngomong-ngomong istilah Ibu Peri, Bapak Peri, nggak usah kayak gitu-gitulah. Udah, karena segala sesuatu nanti begitu berbalik nggak ada lagi peri kemanusiaannya. Kemarin ada yang dipuji-puji jadi Ibu Peri, atau peri kemanusiaannya nggak ada. Belum dapat tiketnya, Vina. Kalau ada yang sesumbar seperti itu abuse of power. Pertanyaannya adalah dia sebagai apa di negara ini? Kalaupun dia sebagai pejabat tinggi negara, kan dia harus membuktikan dulu bahwa memang betul-betul diproses hukum dulu, yang membuktikan itu kan aparat hukum. Dan terbukti benar-benar dianya patut ditersangkakan baru. Terus kemudian tiba-tiba dia ngomong, enggak, aku yang bikin masuk penjara. Lu punya negara. Gue ngontrak di sini. Ya enggak aja kadang-kadang. Sesumbar jangan gitulah. Jangan sesumbar kayak begitu. Malu. Apalagi kalau sesumbarnya di medsos, malu loh. Karena apa? Semua pejabat-pejabat punya akun medsos. Ntar dibaca, apa nggak malu? Jangan, nggak usah sesumbar kayak gitu, malu loh. Semuanya tuh medsos itu kan ditonton sama banyak orang sampai luar negeri.
Terus udah gitu sesumbar seakan-akan bisa ngatur keputusan hukum, mengatur aparatur hukum, mengatur negara. Siapa lu? Bu Mega aja yang anaknya proklamator nggak pernah sesumbar kayak begitu. Agum Gumelar, Bunda hati-hati ya kalau ke Jakarta, selamat sampai tujuan. Jakarta, aku kelahiran Jakarta. Thank you udah ngingetin. Tapi nanti sampai Jakarta udah pasti ada yang jemput saya. Itu. Iya, masa apalagi kalau dia ngakunya dia adalah seorang psikolog tapi sesumbar dan bicara yang menyakiti hati orang lain. Dia kan psikolog loh, dia kan lebih mengerti kejiwaan orang. Nanti apakah orang kalau nanti mencurigai bahwa diduga ijazah, sekarang lagi banyak tuh kan ya yang meragukan ijazah. Jangan sampai nanti diperiksa, repot urusannya. Jangan pernah berkomentar akhirnya nanti mendatangkan masalah buat diri sendiri. Hai Kalimantan Utara. Iya, ya, kalaupun merasa power nggak usah jumawa. Bunda kasih inget aja, di atas langit masih ada langit. Itu seandainya pun berduit berharta bukan berarti dia bisa ngatur hukum dan aparat di negara ini. Jangan ya dek, jangan. Ingat ya dek, apalagi kalau udah sempat nama disebut-sebut dan udah diperiksa di Polda ya, dan itu kaitannya dengan masalah nasional ya. Itu masalah nasional loh. Kalau Nikita Mirzani bukan masalah nasional, itu masalah nasional, dan itu menjadi perhatian nantinya dari pemerintah saat ini. Pasti Pak Prabowo akan memperhatikan masalah itu, ya kan? Itu kan masalah nasional loh, yang terkait dengan Budi Ari karena namanya udah disebut dalam persidangan gitu. Lombok itu di NTB, Nusa Tenggara Barat, dekat dari Bali. Dulu papanya anak-anak dokter PTT di situ. Bunda pernah 2 tahun di Lombok Timur. Iya, Lombok itu dekat Bali. Jauh ya dari tempat Bunda. Lewat laut aja cuman, kalau pakai speedboat cuma 2 jam. Iya, setiap daerah itu ada bahasanya masing-masing. Ya kalau di Jawa memang Lombok itu artinya cabe. Untuk membuktikan seseorang betul atau salah itu di persidangan. Bukan pakai sumpah pocong atau sumpah hapalah, nggak ada itu. Dibuktikan di persidangan. Gitu. Jadi kalau mau membuktikan ya ke persidangan dong. Kasih lanjut aja di persidangan. Kalau nggak benar juga gugat aja Tempo. Ya kan? Bunda pasti hadir di persidangan, pengen lihat juga kan. Somasi aja Tempo langsung. Kenapa kamu menyebut nama-nama suamiku? Gitu. Kenapa kamu menampilkan foto yang mirip dengan suamiku? Gitu.
Somasi lah itu Tempo, ayo. Katanya kan jagoan, hobi. Katanya bisa mempengaruhi hukum. Katanya kan apa sih namanya? Hebat. Itu kan fotonya mirip dengan suaminya kan? Kemiripannya 99,9% kan? Jangan suka ngatain orang sampah, apalagi ngatain orang bodoh. Netizen bodoh, siapa bilang? Aku netizen juga. Mohon maaf ya, aku sekolah. Dan bukan hanya nggak lulus SD. Jadi lucu kalau orang yang berkomentar ngatain bodoh ke orang lain. Jangan. Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing. Ya. Iya, merci Bunda menggunakan bahasa hukum. Gitu. Jangan suka mencibir orang, ngatain sampah lah, apalah, jangan. Iya. Pertanyaannya dia lulus SD atau enggak? Bisa membuktikan atau enggak? Gitu, jangan suka nuduh-nuduh orang lain lah. Apa ngata-ngatain orang lain. Netizen dan pendukung ini kita Mirjani cerdas-cerdas semua loh, rata-rata berpendidikan karena Bunda bisa ngeliat dari cara bicaranya. Justru yang pendukung di sana yang kelihatan tidak berpendidikan karena dari cara berbicaranya itu kan menunjukkan cara apa sih namanya, berapa tinggi level pendidikan dia. Justru yang Bunda baca yang di sana justru yang kalau komentar gitu ya, itu kan apa sih namanya, kayak nggak ada filternya tuh kan, kayak nggak ada ayakannya tuh. Justru yang sebelah sana yang Bunda baca kayak gitu. Kalau pendukungnya Nikita Mirzani saya lihat ini bahasanya semuanya bagus kok, nggak ada yang kasar-kasar atau ngomong kayak apa sih namanya, kang parkirnya pasar impres. Berpendidikan semua kok aku lihat di sini. Jangan suka ngata-ngatain bodoh lah, nanti diselidiki loh kamu siapa, nanti diselidiki loh pendidikanmu. Udah siap apa diselidiki pendidikanmu? Iya, kok kayak 11-12 mereka. Jangan sok-sok kayak gitu ngomong, nanti diselidiki pendidikanmu, asal pendidikanmu. Itu pasti netizen kan udah tahu sendiri, netizen di Indonesia jago-jago, canggih, nyari data pasti ketemunya. Saya sih sebenarnya kayak psikolog itu mungkin dia lebih baik untuk membantu orang-orang yang mengalami guncangan jiwa ya, daripada sibuk-sibuk apa sih namanya mau komentari orang yang tidak dikenal kan gitu. Kalau datang, kalau enggak iya sunshine. Yang penting mah ini ya, gak usah sok-sok tinggi pendidikan. Kalau Bunda es lilin, es cendol, es dawet. Jangan suka ngatain pendidikan orang. Kamu yang sendiri yang ngomong loh di media kamu nggak lulus SD.
Beritanya masih ada tuh, Bunda simpen. Kan kamu sendiri yang ngomong. Ini kalian tuh coba lihat pendukung ini, kita ya bersahabat semua dari Kalimantan, Bali, Jakarta, Tangerang. Amin, Tegani, thank you. Sunshine. Jakarta, Bali, Tangerang, Kalimantan Utara tadi, terus kemudian Sarawak, Malaysia, terus Surabaya, terus mana lagi tuh? Coba sebutin daerahnya pada. Itu semuanya pendukung Nikita Mirzani tuh, Lengga dari Pekanbaru. Itu dari ujung ke ujung. Jakarta Barat, Pontianak tuh. Semuanya komplit. Palangkaraya, Bandung, Hong Kong, Tegal. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, semuanya pendukung itu Nikita. Medano, tuh CALE dari California loh itu. Depok, nah Tangerang, Purbalingga, coba tuh. Dari Padang, Tembilahan, Pesanggerahan, tetangganya Nikmir dong. Kerawang, Balikpapan tuh coba. Iya, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Semuanya pendukungnya kumpul tuh. Jadi jangan jangan asal ngomong nanti. Kalau siapa itu si hati-hati, psikolog di Bali ini pendukungnya Nikita banyak loh. Ya. Kalau nanti kamu kesini mau wisata, tahu-tahu orang ngelihat kamu yang suka menjelek-jelekan dan bicara mendiskreditkan orang terus, nanti kamu orang Balinya jutek sama kamu gimana? Terus kemudian di Lombok tuh, terus kan seluruh Indonesia itu. Terus kemudian ketika kamu ke daerah dan orang menandai kamu siapa, terus udah gitu akhirnya dijutekin, emang enak? Hati-hati kalau ngomong tuh Makassar, Malaysia, Kuala Lumpur. Hah? Emangnya kamu nggak akan pergi ke daerah-daerah? Coba kalau pergi ke daerah-daerah ketemu. Terus udah gitu akhirnya yang pendukung Nikmir kesel, didatengin. Halo Stella, aku males nanggepin dia. Males, diemin aja, dia mau ngoceh kayak apa kek, emang bisanya kayak begitu doang. Kalau aktivis itu ada organisasinya, itu nama organisasinya apa? Enggak ya, kalau dia sekarang itu kan keliling dunia, Mama Aga. Udahlah, Bunda udah tahu dia siapa. Dia bukan, dia tidak di PD Perjuangan saat ini. Di partainya Bunda itu kalau udah ada orang banyak sekali gambar di badannya, gak mungkin dapat apa sih namanya, dapat tempat di hati para pengurus lain, kecuali kalau pengurusnya seneng juga gambar-gambar. Iya, orang kalau punya perhiasan, thank you Olivia. Kalau punya perhiasan, kalau punya, Bunda udah bilang kalau punya berlian Bunda banyak gede-gede, gua berderet aku bikin gini, pakai mahkota. Kenapa emang ya kalau Nikmir pakai inian? Siapa yang larang? Hak apa dia ngelarang? Nggak ada hak yang larang. Pakai mahkota deh, aku berharap besok nih kita datang ke tanggal 8 nih ke persidangan pakai mahkota.
biar tambah pusing. Harta orang diribut-ributin. Kalau nggak punya nggak usah ribut, itu iri. Iya, Bunda denger tuh. Biarin aja, mungkin thank you Libra. Dia belum tahu aja Fahmi itu nyatet semuanya tuh omongan dia tuh. Nanti dibalas nangis-nangis kamu. Huh? Thank you Nasir. Dibilang apa? Dogong apa sih? Thank you Nasir. Dogong apaan sih? Dugong atau dogong? Oh, lo kenapa dia ngatain kayak gitu? Iya, orang Fahmi aja nggak kenal sama dia. Ya Allah, jahat banget sih. Kan Fahmi aja nggak kenal sama dia. Jangan kegeeran deh dikenal sama semua orang, nggak. Oh ya enggak lah, kan dia udah S2 loh itu, apa sih namanya Fahmi. Enak aja, mana bisa sampai ke S2 kalau nggak cerdas. Hati-hati tuh kalau ngomong tuh. Nggak gampang loh untuk bisa meraih gelar doktor. Jangan dipilih S3, ya udah S3. Nggak gampang untuk bisa sampai ke S3. Kalau Bunda karena males aja kuliah lagi. Ya memang di pihak sana, kan ada foto-fotonya. Jadi Bunda nggak heran kalau dia ngomong kayak begitu-begitu. Tapi ya herannya kalau dia mengatakan bodoh, Fahmi, ya Fahmi kan udah S3. Dia apa? Es cendol. Fahmi itu kan, wah itu staminanya kuat banget itu. Iya, dia esteller. Enak aja ngatain orang-orang udah S3 gitu, ngatain bodoh. Dia esteller, es cendol, mungkin es cendol yang di itu di dekat Polrestabes Denpasar tuh. Yang suka Bunda beli tuh. Di cendol yang deket Renon apa? Es tongtoye gitu-gitu. Iya, ngapain dia iri sama Enem? Memang cakep Enem. Aduh, itu ya orang tuh udah percaya deh, udah garis tangan ada loh. Oh iya, yang deket Renon tuh enak tuh, yang dibelokan ya. Diamin aja deh yang kayak gitu apa
Ya orang kayak gitu kita bisa tahu lah kualitasnya. Iya. Thank you Sunshine. Nanti kapan waktu kita minum cendol sama-sama di situ. Jangan dong ngata-ngatain pengacara, nggak boleh. Betul, di atas langit ada langit. Oh jauh banget dong sama Nikmir, lebih cantik dia, baik sesudah oplas maupun sebelum oplas, cantik. Memang dasarnya cantik, ibunya juga kan cantik. Ibunya Nikmir cantik. Thank you Devi. Lagian nggak boleh lah ngata-ngatain kayak gitu ah. Kayaknya nggak level gue deh Kang suka ngata-ngatain kayak gitu. Bunda aja kan walaupun berbeda pendapat dengan mereka dan tidak sepaham dengan mereka kan Bunda nggak ngata-ngatain. Ngapain? Apalagi kalau fisik, otak orang gitu, nggak boleh tuh. Cantik itu dari hati. Nikita Mirjani itu cantik dari hati juga. Kenapa? Dia bantu orang-orang yang tidak mampu sampai Papua sana loh. Ya, Bunda tuh lihat video